Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sekila dengan NIM 224821036 dari Lokal 6A Farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam. Adapun seleksi pemilihan bahan diantaranya: 1. Seleksi spesies, yaitu proses evaluasi yang terjadi pada tingkat spesies. 2. Seleksi usia, yaitu kriteria untuk memilih bibit unggul, misalnya usia bibit tanaman yang ideal. 3. Seleksi bagian tubuh, bertujuan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan seperti memperbesar atau memperkecil bagian tubuh. 4. Seleksi alokasi dan musen, merupakan langkah penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. 5. Kadar air, seperti sinar matahari, kondisi tanah. 2. Penyiapan bahan baku berupa keseluruhan bagian tanaman seperti daun, batang, kulit, batang bunga, buah, akar, dan umbi. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota yang hidup, liar, dan hasil budidaya. Penyiapan bahan seperti simplicia, contoh infus, decocta, ekstrak, dan lain-lain. Tahapan memperoleh simplicia antaranya pengumpulan, sosiasi, pencucian, pengeringan, sosiasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Sosiasi basah, yaitu untuk memisahkan cemaran dari bahan simplicia. Pencucian simplicia yang mengandung yang mudah larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Perajongan, untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Di dalam penyiapan bahan terdapat proses pengeringan diantaranya dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze. Bahan yang telah dikeringkan disimpan pada tempat kedap udara dan kondisi yang tidak lembab. Pengecilan ukuran, semakin halus serbuk maka semakin pendek tebal lapisan batas. Akibatnya semakin mudah penetrasi penyaring untuk menyerap zat aktif, maka semakin efektif proses penyaringan. Berbagai kerugian yang mungkin terjadi jika bahan terlalu halus. 1. Penguapan minyak siri karena banyak sel yang pecah. 2. Zat yang balas yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotori sari. 3. Kecilnya ruang intra seluruh mendapatkan bahan dan menyumbat perkalator. 4. Limpang dan biji dengan kandungan amilum tinggi. Jika cairan penyaringnya air atau alkohol berkadar rendah, akan mengumpal jika ada pemanasan. Sortasi kering dilakukan setelah simplicia kering untuk membuang kotoran. Pengendapan tergantung tempat tujuan, cara pengangkutan, kiraan lama di perjalanan. Pengepakan bertujuan untuk mengurangi sampel. Pada packaging dicantumkan label simplicia meliputi nama simplicia, asal, waktu panen, dan kandungan senyawa aktifnya. Penyimpanan, tempat penyimpanan merupakan faktor sering untuk menjaga kualitas simplicia. Gudang penyimpanan harus tahan api, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan karena cahaya serta pengotoran lainnya. Dehidrasi terjadi apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air simplicia. Berikutnya, kadar dapat menyebabkan kerusakan komposisi kandungan kimia dan dapat mengeluarkan toksin yang berbahaya. Ekstrak bahan alam. Definisi ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa karena sifatnya yang mengganggu baik dalam perjanjian maupun efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari padatan menggunakan pelarut. Klasifikasi ekstraksi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Supercritical fluid extraction, 2. Solid liquid extraction, 3. Liquid extraction. 3. Prinsip 3 tahapan proses ekstraksi, yaitu pelarut akan merusak dinding sel secara masuk ke dalam sel. 2. Pelarut akan melarikan senyawa metabolit. 3. Pelarut bersama senyawa metabolit yang telah dikeluarkan dari biomasa penghasilannya. Metode 1. Maserasi terdiri dari 4 tahap, yaitu perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya yaitu waktu lama senyawa rusak karena kontak terlalu lama dengan pelarut dan banyak pelarut. Kelebihannya teknologi sederhana dan senyawa tidak rusak karena panas. Perkolasi tahapannya ada 2, yaitu packing dan pengaliran pelarut. Kelemahannya lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersari dan tersumbat. Kelebihannya teknologi sederhana, tahapan lebih sederhana, dan waktu lebih singkat. 3. Ekstraksi dengan refluksi. Tahapannya ada 3, yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelemahannya kerusakan senyawa karena panas dan bisa lebih mahal. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan rendaman lebih tinggi. 4. Sokletasi. Tahapan adanya packing dan pemanasan pelarut. Kelemahannya yaitu kerusakan senyawa karena panas dan biaya lebih panas. Kelebihannya sedikit pelarut, waktu lebih singkat, dan rendaman lebih tinggi. 5. Ekstraksi dengan ultrasonikasi, yaitu tahapannya perendaman, penyaringan, dan pengulangan. Kelemahannya biaya mahal, kelebihannya waktu lebih singkat, pelarut lebih sedikit, dan senyawa tidak rusak karena panas. 6. Ekstraksi dengan microwave,
yaitu tahapannya sama dengan reaksi ultrasonika, kelembapannya biayanya mahal dan senyawa mudah rusak, kelebihannya waktu lebih singkat. Reaksi dengan tekanan, tahapannya sama dengan reaksi ultrasonika, kelemahannya biaya sangat mahal, kelebihannya waktu lebih singkat dan pelarut lebih larut. Evaporator adalah kumpulan semua maserat, kemudian uapkan penguap vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendaman yang diperoleh, yaitu presentasi bobot dalam kurung bobot per bobot antara rendaman diangkat bobot serbu simplisia yang digunakan dalam penimbangan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.